bersyukur Tuhan, kami selalu ada di hati-Mu, kami selalu ada di tangan-Mu. Kau memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur, kami yang dulunya pendosa, kami yang dulu durhaka kepada Tuhan, kami yang dulu adalah musuh-musuh Allah, kami diberi kesempatan hari ini untuk berkumpul memuliakan Engkau. Bahkan Kau memanggil kami anak, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami diberkati dengan pelayanan-pelayanan, pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan diberkati, kami akan diubahkan, kami akan diberikan kemenangan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu hari ini, sehingga jemaat juga diberkati dan mendapatkan kemenangan hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat yang siap diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita semua hari ini. Amin. Saya mau ajak kita semua buka langsung di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara. Kita baca sama-sama, saudara. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat 3 saya kembali. Roma pasal 10 ayat yang pertama, tulisannya Rasul Paulus ini, saudara ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu, silakan 1, 2, 3. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Saudara, ini tulisan 3 ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Rasul Paulus itu cerita begini, saya ini punya beban yang besar terhadap bangsa Yahudi. Paulus orang Yahudi, dia terbeban untuk orang-orang sebangsanya. Jadi kalau saudara Paulus ini misalkan Cina, dia ngomong, aku terbeban sama teman-temanku orang Cina. Dia orang Yahudi. Saya terbeban dengan orang-orang Yahudi. Dia ngomong apa, saudara? Karena mereka ini, ayat yang keduanya, tolong dibuka lagi. Ayat keduanya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang-orang sebangsanya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi apa, saudara? Tanpa pengertian yang benar. Nah, dunia ini, saudara, semakin hari semakin itu tambah sekuler. Artinya apa? Dia nggak terlalu penting namanya agama, nggak terlalu penting namanya hal-hal yang rohani, teori-teori tentang rohani. Tapi yang penting semuanya giat untuk Allah. Yang penting membantu orang lain. Yang penting giat untuk Tuhan. Rajin beribadah. Kamu nggak perlu kenal Tuhan seperti apa, pengenalanmu akan Tuhan itu salah seperti apa, nggak penting. Yang penting kamu giat untuk Allah. Saya tidak habis pikir dengan konsep itu, saudara. Karena ayat ini jelas menentang konsep demikian. Karena apa? Semua yang giat untuk Allah, tanpa pengenalan yang benar akan Allah, itu adalah sia-sia. Bahwa mereka giat sungguh-sungguh untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi dua hal ini bukan sesuatu yang bisa dipilih salah satu, saudara. Nah, saya hari ini rindu membawa kita semua untuk belajar kepada sesuatu pengertian yang paling mendasar di dalam kekristenan. Apa itu? Kita bicara dalam soal keselamatan dulu, saudara. Saya terus terang, sebelumnya minta tolong, Mama tadi sudah saya titip beberapa kertas, saudara minta tolong, Ma, bisa dibagikan ya. Bisa dibagikan, nanti saya ada beberapa pertanyaan, saudara. Tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu dikasih nama. Saudara bawa pulang untuk perenungan di rumah.
Yang nggak bawa bolpen sudah disediakan juga. Saya terkadang itu terbeban dengan beberapa orang, kalau khususnya gereja-gereja yang tua, saudara ya, gereja-gereja yang sudah berdiri cukup lama. Biasanya kan kadang-kadang ada om-om dan tante-tante itu yang sudah cukup tua, tapi begitu rajin sama Tuhan waktu ke gereja. Kalau gerejanya itu seminggu ada 7 kali pertemuan, dia bisa ikut 8 kali, saudara. Kok bisa? Tiap hari ada pertemuan ibadah, dia ikut. Nanti hari lain, paginya di gerejanya sendiri, malamnya diajak temennya yang sama-sama sudah tua ke gerejanya yang lain. Cuma saya kadang-kadang kepengen tanya sama mereka, saudara. Saya kepengen tanya sama mereka. Om, tante, saya mau tanya. Kira-kira kalau tante ini rajin kan, seminggu bisa 7 kali ibadah, 8 kali ibadah, ikut acara ini, kaum wanita, sekolah minggu juga diikuti. Kadang-kadang saya kepengen tanya sama mereka. Kira-kira kalau om sama tante ini biasanya kan ikut 7 kali, 8 kali dalam seminggu. Kalau misalkan seandainya hari itu bolos gitu ya, misalkan nggak bisa sempat ikut 8 kali, minggu ini cuma bisa ikut 5 kali. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidupnya om dan tante? Saya kepengen tanya gitu, kalau misalkan yang sudah tua-tua tapi rajin ikut pertemuan-pertemuan. Saya kepengen tanya gitu. Om tante kalau misalkan sampai absen, seminggu cuma misalkan ikut 3 kali, cuma ikut 5 kali gitu. Kira-kira yang terjadi dalam hidupnya om dan tante itu apa? Saya sering kepengen tanya gitu, saudara. Tapi tidak pernah sampai tanya gitu. Cuma saya bisa menduga jawabannya dari kesaksian beberapa orang. Saya bisa sangat menduga kalau pengertiannya yang salah, tapi dia giat. Dia jawab gini, biasanya ya nyo, misalkan panggil saya nyo gitu ya. Biasanya ya nyo, kalau om sama tante ini ikut 8 kali, terus minggu itu absen 5 kali, tokonya biasanya sepi besoknya. Minggu depannya itu biasanya sepi. Oh, coba. Saya kadang kalau dengar jawaban kayak gitu, miris. Jadi selama ini tujuannya apa? Giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Ada yang jawab gini, ya biasanya kalau cuma datang 5 kali tok, seminggu ikut 5 kali. Biasanya nanti ono ae sing telepon AI sama susu ini. Mbok anake AI sing sakit, mantune sing sakit, cucuke sing sakit. Terus ono ae nyo, makanya AI ini wedi, misalkan gak ibadah 8 kali, 7 kali, bolong itu wedi. Kapan lalu loh pernah cuma ikut 3 kali, kecelakaan, mobil diserempet orang, apalah. Terus makanya AI nggak mau bolong, sebisa mungkin nggak pernah bolong kecuali lek sakit. Ya lek sakit Tuhan tahu lah. Nah hari ini saya mau mengajak kita, sebelum saya masuk firman Tuhan, saya mau ajak kita menjawab 2 buah pertanyaan, saudara, dan saudara bisa tulis, Bapak Ibu bisa tulis di dalam kertas yang tadi sudah dibagikan. Itu nanti enggak usah dikasih nama, enggak usah dikumpulkan di Bapak Ibu Gembala, enggak usah. Buat perenungan kita semua sendiri. Saya mau ajak kita 2 pertanyaan, enggak tolong. Yang pertama, saudara, pertanyaannya, jika detik ini, enggak usah detik inilah saudara, pulang gereja, nanti saudara meninggal dunia. Jika saudara nanti pulang gereja atau meninggal dunia, kira-kira saudara yakin nggak masuk surga? Tolong tulis ya atau tidak, saudara. Kalau habis ini saudara meninggal, saudara yakin apa enggak masuk surga? Jawabannya cuma iya atau tidak. Oke? Harusnya enggak usah lama-lama, saudara nanti enggak pulang-pulang. Oke? Saudara bisa tulis ya atau tidak. Pertanyaan kedua, saudara. Pertanyaan kedua. Bayangkan saudara ini mau masuk surga ya. Mau masuk surga, di depan ini ada Allah.
Allah itu nggak bisa dilihat, saya nggak tahu bentuknya gimana. Tapi bayangkan aja di depan ini Allah. Saudara mau masuk sana, Allah itu tanya sama saudara, apa yang membuat saya bisa mengizinkan kamu masuk surga? Tadi misalkan saudara jawab, ya aku yakin detik ini kalau mati aku masuk surga. Tapi waktu Allah tanya, apa yang membuat kamu yakin masuk surga? Apa yang membuat saya, Allah, pemilik surga ini, bisa masuk, boleh memasukkan kamu ke surga ini, alasannya apa? Itu tolong saudara tulis beberapa alasan. Ini agak panjang, nggak apa-apa, saudara mau diisi sampai panjang, nggak apa-apa, sambil saya khotbah, ditulis panjang. Oh ya, karena aku begini, karena aku begini, karena aku begini. Saudara tolong tulis. Sudah? Sambil tulis nggak apa-apa, saudara. Karena soalnya nggak ada batas waktunya, nggak usah dikumpulkan juga. Nah, saya hari ini rindu membawa kita semua kepada pengertian yang benar. Kenapa saudara hari ini ke gereja? Kenapa saudara hari ini menyebut diri saudara ini Kristen? Itu kenapa alasannya? Itu saya kepengen hari ini membawa kita semua untuk bisa mengerti. Supaya yang kita lakukan ini benar, saudara. Bukan untuk sesuatu hal yang lain lagi. Seperti jawabannya AI dan susuk-susuk yang tadi saya contohkan. Oh, saya kalau nggak ke gereja nanti terjadi masalah ini. Oh, kalau aku nggak ke gereja nanti aku mengalami masalah ini. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua belajar apa itu kekristenan, saudara. Apa itu Kristen? Kenapa kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, orang percaya? Kenapa kita menyebut diri kita Kristen? Nah, saudara, kekristenan itu memang Kristen. Itu adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama, ada macam-macam. Salah satunya adalah Kristen, saudara. Kristen itu memang adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia. Resmi memang. Tapi secara definisinya sendiri, agama itu apa, saudara? Apa agama itu, Bapak Ibu? Agama itu apa? Oh ya, saya bukan ateis, saya orang beragama. Agama itu apa? Kalau kita buka kamus, saudara ya, agama itu adalah satu tata cara atau konsep bagaimana manusia itu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana manusia itu berkomunikasi dengan Tuhan. Agama itu sederet aturan atau tata cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Atau bagaimana cara kita mencapai Allah. Jadi agama itu begitu. Oh, kamu harus lakukan ini, supaya kamu bisa ketemu sama Tuhan. Itu agama. Kristen itu memang sebagai salah satu agama, saudara. Tapi jangan sampai kita menjalani kehidupan Kristen kita dengan cara agama. Karena saudara, semua yang diajarkan di dalam kekristenan itu sangat bertentangan dengan konsep agama. Kalau agama itu mengajarkan kamu harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, supaya Tuhan itu mengasihi kita, supaya Tuhan itu memberkati kita, supaya kita ini diberkati Tuhan, supaya Tuhan itu menganggap kita layak dan mau datang sama kita. Kalau kekristenan itu jauh sebaliknya, saudara. Jauh sebaliknya, bahkan bertentangan dengan cara-cara semacam itu. Karena kekristenan adalah bagaimana berita baik disampaikan kepada manusia berdosa, bahwa Tuhan yang sangat maha kudus itu, yang bertahta di surga, yang penuh kemuliaan, Dia yang justru berusaha datang kepada kita. Kebalikannya, kalau tadi manusia yang berusaha mencapai Allah, kalau kekristenan, Allah yang berusaha mencapai manusia. Kebalikannya. Saya mau tunjukkan satu bagian firman Tuhan, saudara, di dalam Kejadian pasal yang 3, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9.
Semua agama mengakui, saudara, semua agama mengakui bahwa manusia itu berdosa. Tapi pengertiannya itu yang macam-macam. Apakah dosa itu? Saya mau tunjukkan Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini ceritanya waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa diberi aturan, kamu tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi karena bujukan ular, pertamanya Hawa yang makan, terus kemudian dikasihkan ke suaminya. Adam ikutan makan. Akhirnya mereka sadar dirinya telanjang, mereka sadar dirinya berdosa, mereka sadar dirinya telanjang, mereka bersembunyi, saudara. Tapi lihat di sini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini Tuhan, kalau saudara jangan bayangkan gini ya. Wih, Adam, di mana ya? Balik, di mana? Di mana Adam ya? Di kursi ini dibalik. Di mana ya Adam? Jangan mikir seperti itu, saudara. Karena tidak mungkin Tuhan itu bikin taman terus Adam bisa sembunyi. Tidak mungkin. Di dalam kitab Kejadian, itu penuh pewahyuan yang luar biasa, saudara. Karena apa? Gak mungkin Tuhan itu tidak tahu Adam di mana. Jadi artinya bukan Allah itu main gobak sodor, petak umpet dengan Adam. Tapi ini menunjukkan bahwa ketika manusia berdosa, Tuhan yang mencari. Tuhan yang mencari, saudara. Bukan Adam yang mencari, malah Adam ini yang bersembunyi, saudara. Dan ketika manusia ini menyadari dirinya berdosa, saudara kalau baca dalam kitab Kejadian, waktu disidang oleh Allah, "Kamu kenapa makan buah ini?" Adam ngomong apa? "Ini istriku yang ngasih buah ini, ya aku makan." "Oh, oke, Tuhan. Kamu kenapa makan buah ini?" "Ya karena digoda sama ular." Ularnya yang paling apes, soalnya nggak ada yang disalahno lagi, saudara. Kitab Kejadian menunjukkan bahwa dua cara manusia untuk menyelesaikan dosa sudah gagal, saudara. Yang pertama apa? Bersembunyi. Waktu manusia berdosa, manusia ini apa? Sembunyi, singitan, saudara. Padahal kalau kekristenan mengajari, kalau kamu jatuh di dalam dosa, jangan sembunyi sama Tuhan, tapi justru datang kepada Tuhan. Saya ngomong ini merinding, saudara. Karena dulu saya memiliki konsep yang keliru juga. Wah, kalau saya jatuh dalam dosa, saya nggak layak untuk berdoa. Saya sembunyi. Waduh, aku sudah melakukan sesuatu yang najis. Saya sembunyi, saudara. Tapi itu justru menunjukkan bahwa saya memiliki pemikiran yang agamawi. Karena di dalam kekristenan justru, kalau kamu jatuh dalam dosa, datang kepada Kristus. Kalau saudara hari ini jatuh di dalam dosa, jangan lari dari Tuhan, tapi justru datang kepada Tuhan. Dia akan menolong menyelesaikan. Kalau agama enggak, kalau agama kebalik, saudara. Kamu berdosa, sucikan diri dulu, baru datang ke aku. Itu agama, saudara. Tapi kalau kekristenan, kamu kotor, datang sama aku. Itu kekristenan, saudara. Saya ngomong ini merinding, ini ini. Karena apa? Justru di dalam kekristenan kita mendapat kelegaan. Kalau Tuhan, saudara, nunggu kita kudus dulu baru dia mau berkomunikasi. Sampai kiamat, Tuhan tidak akan pernah datang sama kita. Ada orang-orang yang berhenti melayani. Karena apa? Karena aku nggak layak, karena aku jatuh dalam dosa. Karena hidupku sudah rusak, aku nggak mau melayani. Kebalik, saudara. Mungkin ada perlu disiplin gereja, oke. Tapi justru di dalam kekristenan, kalau kamu jatuh dalam dosa, kalau kita jatuh dalam dosa, datang sama Tuhan. Itu kebenarannya, saudara. Cara yang kedua yang manusia lakukan apa untuk menyelesaikan dosanya? Yang tadi apa? Bersembunyi dari Tuhan. Justru tidak menyelesaikan masalah, saudara. Wong Tuhan itu tidak bisa saudara sembunyi kok.
Malah saudara kalau sembunyi, malah saudara akan tertuduh terus, aku ini najis, aku ini kotor, aku ini kurang ajar. Malah sembunyi terus. Tapi yang kedua, manusia juga caranya apa? Oh, kebalik. Yang pertama, manusia melarikan diri. Yang kedua, manusia menutupi dosanya dengan dosanya orang lain. Itu cara yang dilakukan manusia di Taman Eden, saudara. Dan kitab Kejadian ini membongkar semuanya. Bahwa dua cara ini malah menghancurkan manusia. Gimana caranya menutupi dosa dengan dosanya orang lain? Manusia yang agamawi, manusia yang hidup di dalam dosa. Kalau saudara melakukan dosa, supaya saudara tidak terlalu merasa bersalah, caranya gimana? Ya tinggal lihat aja dosanya orang lain yang lebih parah. Benar enggak, saudara? Benar enggak? Kalau saudara hari ini misalkan di kantor, korupsi jatuh dalam dosa 1 juta. Misalkan disuruh beli barang harganya 1 juta, tulis notanya 2 juta. Nggak enak toh perasaannya, saudara. Hati nurani ini pasti nggak enak. Tapi gimana caranya? Supaya saudara tidak merasa bersalah. Waduh, di kantorku ini wis orang-orang lainnya itu korupsi itu 5 juta, 10 juta, wis gak apa-apa lah 1 juta, paling Tuhan ya tahu. Ya kan? Menutupi dosanya kita sendiri dengan dosanya orang lain. Seperti Adam dan Hawa tadi. Kenapa kamu nggak taat? Ya soalnya nyonya aku ini saya ngasih aku. Kenapa kamu nggak taat? Soalnya ular. Kenapa kamu berzina? Iya memang aku kilaf. Tapi soalnya aku di rumah ini, bojoku ini kurang ajar. Bojoku ini soalnya nggak bisa melayani aku. Nutupi dosanya pakai dosanya orang lain. Nggak melayani suami ya memang dosa. Itu tapi jangan dijadikan untuk membenarkan dosanya kita. Kenapa kamu nggak tunduk sama suamimu? Soalnya suamiku nggak menafkahi aku. Memang salah suaminya, saudara. Tapi itu bukan alasan untuk menutupi dosa kita. Dosa kita kalau ditutupi dengan dosanya orang lain, malah terus berlanjut. Nggak akan ketemu solusinya. Dua cara ini sudah gagal, saudara. Caranya Allah yang turun kepada kita, manusia. Dan ini diulang lagi, saudara. Manusia melihat Taman Eden ini masih tidak nangkep juga. Masih tidak nangkep juga. Dan waktu Tuhan Yesus berinkarnasi kepada turun ke dunia, Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan lagi. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Ayat yang ke-9. Ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat berikutnya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat berikutnya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi dia masuk bait Allah, dia berdoa. Dia ngomong apa, saudara? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini yang datang beribadah sama saya hari ini. Berikutnya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Stop dulu, saudara. Jadi Tuhan ini sedang menggambarkan manusia ini dalam kasus ini sebagai 2 golongan. Yang pertama adalah orang Farisi. Yang kedua pemungut cukai. Orang Farisi ini, saudara, kalau saudara mempelajari peristiwanya zaman itu, orang Farisi ini dianggap tokoh agama
yang bisa menentukan semua kerohaniannya orang Israel. Misalkan gini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dulu hukum hari Sabat itu sebenarnya kan cuma ngomong, kuduskanlah hari Sabat. Artinya hari ketujuh kamu harus berhenti kerja, harus ke bait Allah. Nah, hukumnya itu cuma gitu, saudara. Tapi orang-orang zaman dulu itu juga cerewet. Duh, kalau aku punya bayiku tak gendong, termasuk kerja apa enggak? Boleh enggak Tuhan kalau aku hari Sabat tuh gendong bayi? Akhirnya dia datang kepada tokoh-tokoh agama. Nah, ini boleh enggak kalau aku hari Sabat gendong bayi? Oh boleh, boleh. Dia bikin aturan, saudara. Oh, kalau gendong bayi beratnya misalkan cuma 3 kilo ke bawah, nggak dianggap kerja. Tapi kalau gendong anak, misalkan anaknya beratnya sudah 8 kilo, dianggap kerja. Jadi kalau dalam Israel tuh orang-orang Yahudi itu banyak aturannya, saudara. Hari Sabat tuh barang ini aja yang boleh diangkat, barang ini nggak boleh. Kamu kalau melakukan ini dianggap kerja, kalau melakukan ini dianggap melanggar hukum hari Sabat. Bahkan kalau saudara pernah ke Israel, saudara tahu kalau hari Sabtu itu di dalam liftnya itu ada lift khusus hari Sabat. Artinya apa? Tak boleh mencet lift, itu dilarang di sana itu kalau hari Sabat. Jadi lift itu setiap lantai otomatis buka sendiri. Masuk, kalau saudara mau lantai 14 ya wes tunggu buka satu-satu. Karena saudara mencet lift angka 14 gitu ya, dianggap melanggar hukum hari Sabat. Nah, orang Farisi itu adalah orang yang zaman Yesus ini adalah orang-orang yang secara kerohanian itu dianggap orang-orang kelompok yang paling tinggi. Gak ada orang yang bisa lebih suci dari mereka. Kalau ada ya otomatis sudah jadi orang Farisi zaman itu. Jadi orang yang dianggap itu bisa menentukan rohaninya bangsa Israel, aturan-aturan agamanya itu ya mereka ini. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, macam-macam. Itu cuma beda aliran. Tapi mereka semua ini bagi orang Israel dianggap orang yang paling suci. Orang yang rohaninya tuh paling top, saudara. Mereka kalau misalkan ketemu orang Farisi itu langsung tunduk gini. Mereka dianggap orang yang rohaninya, kekudusannya itu terus mendekati Allah. Itu orang Farisi, saudara. Orang Farisi. Sedangkan yang pemungut cukai ini adalah orang yang paling dibenci di masyarakat. Kalau pemungut cukai sekarang diartikan, oh anggap petugas pajak, itu ya kita masuk sampai benci petugas pajak kan enggak, saudara. Ya memang kita enggak senang dimintai pajak, tapi kan enggak sampai benci kan sama mereka. Tapi kalau pemungut cukai ini, saudara, adalah kelompok orang profesi yang paling dibenci sama orang Israel zaman itu. Ada dua mestinya, pemungut cukai dan orang pelacur. Pemungut cukai kenapa dibenci sama orang-orang Israel, saudara? Karena pemungut cukai ini adalah orang Israel sendiri yang bekerja kepada orang Romawi yang menjajah Israel saat itu. Dan mereka nagih pajak sama bangsanya sendiri. Kalau saya pelajari, mereka itu cara kerjanya gini, saudara. Pemungut cukai ini diberi setiap bulan itu ada batas minimal penagihan. Jadi kamu harus menagih dari bangsa Israel, misalkan sebulan itu dari tiap orang 100 juta misalkan. Tapi kalau kamu bisa nagih lebih, ya udah sisanya buat kamu. Ngerti maksudnya ya, saudara ya? Jadi misalkan saya harusnya setor ke Romawi ini 100 juta. Tapi kalau saya bisa meras orang ini sampai 150 juta dia mau bayar, ya udah 100-nya tak setor, 50 jutanya masuk ke kantong sendiri. Itu pemungut cukai, saudara. Makanya nggak heran dibenci setengah mati sama orang Israel.
Karena saudara bayangkan, hari ini kita masih dijajah Belanda gitu ya. Yang nagih-nagih kita ini tetangganya kita sendiri, yang sama-sama orang Indonesia yang lagi dijajah. Bisa mangkel setengah mati enggak, saudara? Mangkel loh. Yaitu, pemungut cukai zaman saat itu kenapa dibenci? Karena itu, saudara. Dan yang kedua adalah perempuan pejinah, pelacur. Sampai mau dilempari batu. Ada kisahnya kan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu. Karena apa? Zaman itu memungut cukai dibenci. Pejina ini dibenci lagi, saudara. Karena apa? Dia merusak rumah tangganya orang. Istilahnya sekarang apa, saudara? Pelakor. Pencuri laki orang. Kapan lalu kan di dalam Yohanes, kalau saudara pernah baca di dalam Yohanes pasal 8, ada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan kedapatan berbuat zina diseret sama orang-orang, dihadapkan sama Yesus. Intinya mereka mau supaya Yesus ini memutuskan, ini dilempari batu apa enggak. Jadi perempuannya ini diarak ke tengah-tengah lapangan gitu, dikelilingi orang-orang itu. Semua mau lempar batu, dia tanya sama Yesus. Ya apa, dilempari batu enggak ini? Yesus dengan bijak dia ngomong apa? Yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Yang tidak berdosa silakan lempar batu yang pertama. Akhirnya nggak ada yang jawab, mundur semua, bubar. Yesus ngomong apa sama perempuan ini? Aku pun tidak melempari kamu dengan batu. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita lihat sekarang, saudara, yang kita nggak mengalami, kita mungkin berpikir bahwa orang-orang itu jahat sama pelacur ini. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Jahat loh orang-orang ini. Masa pelacur mau dilempari batu? Masa pelacur, wong perempuan lemah kayak gini, mau dilempari batu, mau dihukum mati? Nggak ada belas kasihan, tak? Nggak ada pengampunan, tak? Mulut kita gampang ngomong, saudara. Tapi saudara coba berada di posisi orang-orang seperti itu. Kalau saudara pria, dan ternyata yang dilempari, yang perempuan yang tadi itu adalah istri saudara, kepengen ngantemi juga enggak, saudara? Atau yang lebih parah lagi, saudara misalkan yang wanita, ternyata perempuan itu adalah selingkuhannya suami saudara, maaf ya, contoh tok. Ternyata itu selingkuhannya suami saudara, pengen ngantemi juga enggak, saudara? Pasti pengen, saudara. Wih, kurang ajar ini. Wes pantas dihukum mati ini. Ini yang bondol suamiku. Wes Yesus ini kesuwen. Kesuwen kamu Yesus ini. Wes tak sawat aja ya. Yesus ngomong apa? Yang tidak berdosa lempar batu pertama kali. Kita dulunya lihat, oh yang jahat ini orang-orang. Tapi kalau kita renungkan dalam-dalam, ternyata yang jahat itu kita. Kadang-kadang melihat dosanya orang lain sebegitu luar biasa. Padahal masih ada kesempatan Tuhan Yesus mengampuni. Ini nggak gampang, saudara. Nggak bisa gampang diterima. Karena apa? Ya kalau misalkan itu ternyata perempuan itu yang gondol suamiku. Aku mau suruh ngampuni, rek. Nggak kurang kerjaan aku ngampuni orang kayak gini. Tapi saudara kalau perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dunia di Israel saat itu, malah kesannya jarak, saudara. Jarak gimana? Dia tuh gak kumpulannya sama orang-orang gereja, saudara. Tuhan Yesus tuh gak kumpulannya sama orang-orang Farisi tadi. Justru kumpulannya sama perempuan pelacur. Justru kumpulannya sama pemungut cukai. Saudara, kalau misalkan hari ini lagi dijajah Belanda, lalu ada orang yang katanya digadang-gadang jadi pembebas, tapi malah kumpulannya sama pemungut cukai, malah petugas pajak, malah orang-orang yang mukuli kita waktu kerja rodi. Gimana perasaan kita, saudara? Dan ini, Yesus ini seperti jarak loh, saudara. Yesus ini seperti jarak. Kumpulannya sama pelacur, malah sama orang Farisi itu dia ngomong apa? Yesus tuh ngomong apa? Hai ular beludak, kamu jangan pikir ya, kamu ini orang asli Israel, anaknya Abraham,
Bertobat kamu. Yesus tuh ngomong kayak gitu loh kepada tokoh-tokoh agama yang katanya itu digadang-gadang rohaninya tuh mencapai Allah, sudah mau mendekati Allah. Ular beludak kamu kuburan yang dilabur putih, dalamnya penuh sampah dan tulang belulang rosokan semua. Tuhan Yesus tuh malah dengan orang-orang seperti itu kasar, saudara. Tapi dengan pelacur gimana? Ulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Nggak ada, oh kamu orang najis, kurang ajar. Nggak ada kayak gitu, saudara. Kalau saudara cek di Alkitab. Justru dengan orang-orang yang agamawi yang dianggap orang itu suci, luar biasa. Malah Yesus kasarnya minta ampun. Makanya saudara, orang Farisi itu paling benci sama Yesus. Kepengen nyalibkan Yesus, like bisa sekarang salibkan. Karena apa? Orang Farisi itu sudah pencitraannya ini luar biasa. Pencitraannya luar biasa, orang Israel semuanya itu memuji-muji dia, tunduk sama dia, hormat sama dia. Datang Yesus yang nggak jelas asal-usulnya siapa, cuma anaknya tukang kayu, marah-marahi mereka. Benci nggak saudara? Luar biasa benci pasti. Pencitraan luar biasa. Yesus ngomong, oh kamu pikir kamu ini orang suci. Wah, bujukan tok. Itu bahasa sederhananya ya saudara. Benci setengah mati, itu didengar orang Israel yang dulunya muji-muji mereka. Benci setengah mati saudara. Nah, saya ajak kita semua kembali kepada ayat ini. Kenapa sih sebenarnya manusia itu bisa memegahkan diri? Kalau kita lihat di kisah ini balik lagi, kalau kita baca, oh orang Farisinya ini kurang ajar. Pemungut cukainya yang baik. Kalau kita baca Alkitab harus direnungkan saudara. Gimana kalau kita posisi yang diceritakan Yesus? Ternyata kita adalah orang-orang Farisinya. Ternyata kita adalah orang-orang Farisinya. Yang kita pikir kita ini orang belas kasihan. Tapi ternyata kita justru adalah orang-orang Farisinya. Kenapa manusia itu bisa bermegah diri? Yang pertama, manusia itu kebiasaan bermegah diri. Karena memang di dalam masyarakat, saudara, di dalam masyarakat lingkungan kita tempat tinggal, itu sudah ada norma-normanya yang berlaku. Ini dari kecil, saudara. Dari kecil kita di dalam masyarakat, di dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu seakan-akan kan memang ada kasus pelanggaran dosa yang ringan, yang berat, dan puara sampai harus dibawa polisi. Maksudnya gini, kalau saudara dulu di dalam lingkungan, oh ada orang yang misalkan mencuri. Oh mencuri beras, ya wes, sedikit. Tapi kalau mencuri uang emas, kriminal. Jadi seakan-akan dari sejak kita di dalam waktu lahir, kita hidup di lingkungan masyarakat, itu seperti ada sebuah tingkatan-tingkatannya dosa, saudara. Itu yang membuat kita akhirnya punya pemikiran bahwa, oh dosa ini ada levelnya. Yang parah, terus menengah, parah, menengah, nggak seberapa parah, terus bisa ditoleransi. Itu orang mikirnya gitu, saudara. Dan memang jangan sampai kita, di hadapan Tuhan dosa sama aja, terus saudara cari mantu yang misalkan, bekasnya kriminal ya, enggak juga, saya enggak bilang kayak gitu, saudara, dosanya semua orang sama aja, terus kamu cari orang di gereja sama di penjara sama aja, enggak, saudara, kita tetap pakai sesuatu yang wajar lah. Tapi saya mau tunjukkan hari ini bahwa kita jangan sampai melihat dosa itu dengan cara yang salah di dalam kekristenan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa manusia bisa bermegah diri di dalam hidupnya, merasa layak sama Tuhan? Yang kedua, karena pengertiannya sempit tentang dosa. Pengertiannya sempit tentang dosa. Karena apa? Orang berpikir bahwa yang pertama, dosa hanya hal-hal yang mengusik hati nurani. Saya ingat kata-katanya Bapak Gembala yang sampai detik ini saya ingat.
Manusia itu, saudara, hanya mudah peka terhadap dosanya untuk dosa-dosa yang mengusik hati nurani. Maksudnya begini, saudara. Saya waktu Bapak Gembala ngomong itu, saya ingat dulunya saya ini kan sejak dari saya SMP, SMA kan aktif melayani Tuhan. Saya aktif main musik, saya aktif di sekolah minggu, dan lain-lain. Kalau saya habis melakukan dosa yang berat, misalkan saya dulu waktu sekolah, misalkan kena pergaulan, habis nonton sesuatu yang nggak benar gitu ya, saya langsung, besoknya ada jadwal pelayanan. Saya besoknya tuh puasa dari pagi sampai malam, karena saya merasa, oh, saya habis lakukan dosa yang berat. Saya nggak layak naik mimbar. Saya nggak layak naik mimbar. Saya harus puasa dulu di kamar doa. Tuhan ampuni, aku sudah nonton yang nggak bener. Aku mau melayani, Tuhan ampuni. Saya puasa, nggak makan, nggak minum seharian. Terus nanti sorenya baru pelayanan. Apalagi kalau saya misalkan hari ini sudah dipercaya khotbah di depan saudara-saudara. Misalnya kemarin saya berjinah gitu, saudara. Wah, saya apa nggak kelojotan, saudara. Waduh, Tuhan ampuni, aku besok mau khotbah. Piye ini cara nih? Aku besok mau khotbah, mau naik mimbar yang kudus. Aku harus puasa gini. Aku takut, Tuhan, aku nggak layak. Ampuni, doa sungguh-sungguh karena habis berzina, misalkan saudara mau naik mimbar ini. Tapi saudara, apa pernah tumon ya? Apa pernah ketemu orang yang mau naik mimbar sebelumnya ngerasani tetangga nih, ngelek-ngelek ngomong fitnah, terus doanya kayak gitu, kelojotan, aku nggak layak, aku habis ngerasani tonggo, aku habis kurang ngajar. Tumon, saudara? Nggak ada tuh. Nggak pernah tumon orang itu mau naik mimbar, merasa tidak layak karena habis ngerasani tonggone, habis ngelek-ngelek no tonggone terus naik mimbar. Pernah merasa bersalah, Tuhan, aku habis ngerasani tonggo, aku habis ngelek-ngelek no ini, aku nggak layak naik mimbar. Nggak ada, saudara. Tapi kalau misalkan berzina, terus habis itu, habis mukul orang, habis misalkan sampai ekstrimnya habis bunuh orang, terus besoknya jadwal khotbah, pasti tidak akan tahan, saudara. Tapi kalau coba dosa-dosa yang tadi, habis ngerasani orang, habis ngelek-ngelek no orang, nggak ada orang yang merasa nggak layak naik mimbar karena sebelumnya ngelek-ngelek no orang, terus bentak istrinya, itu nggak ada, saudara, yang merasa nggak layak gitu. Karena apa? Seperti kata-kata Bapak Gembala tadi, manusia itu hanya peka terhadap dosa-dosa yang mengusik hati nurani, yang melanggar 10 hukum Allah. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu faktanya, saudara. Pengertiannya dosa itu bagi kita, orang-orang yang masih di dalam pemikiran agamawi, itu hanya sesuatu perbuatan yang melukai hati nurani. Kita berpikir dosa itu seperti itu. Padahal enggak, saudara. Yang kedua, dosa itu hanya dianggap perbuatan yang nyata. Dosa itu bagi kita yang orang-orang agamawi, bagi orang Farisi dan macam-macam. Dosa itu hanya dianggap perbuatan yang nyata, yang real. Yang ketok moto itu loh baru dianggap dosa. Makanya dia bilang apa? Aku bukan pembunuh. Aku bukan pezina. Ya memang, saudara, dia nggak pernah berzina. Yesus nggak pernah bilang mereka gini loh. Bohong, kamu ngomong nggak pernah berzina. Kemarin aku ketemu kamu sama cewek lain. Enggak loh, saudara. Tapi Yesus ngomong apa? Kamu mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata sama kamu, kalau kamu melihat wanita lalu mengingini, kamu sudah berzina di dalam hati. Makanya kita berpikir kalau dosa kita anggap perbuatan yang sekedar perbuatan yang nyata, yang ketok moto, ya kita pasti bermegah di hadapan Tuhan, saudara. Saya dari anak kecil saya anak rumahan kok, bukan orang yang kelingan membunuh. Ya nggak pernah saya, saudara. Saya nggak pernah masuk penjara kok. Saya berzina, selingkuh, nggak pernah, saudara. Kalau dosa sekedar diartikan seperti itu, maka pantas kita bermegah sama Tuhan.
Makanya kenapa tadi saya bilang orang Farisi itu benci sama Yesus. Karena mereka sudah membangun citra, mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka tidak lakukan ini, mereka tidak lakukan ini. Tapi Yesus ngomong apa? Kamu memang nggak berzina, tapi kamu berzina dalam hati. Itu didengar sama jemaat orang Israel yang biasanya mereka ketemu, yang mereka nganggap mereka ini suci. Yesus ngomong kayak gitu di mata mereka. Siapa yang nggak manggil? Jadi standarnya Tuhan itu segini, soal kekudusan perzinahan bagi mereka diturunkan. Sekedar perbuatan perzinahan, sekedar kita selingkuh, main pelacur, maaf saudara. Sehingga mereka merasa tidak berzina. Padahal Yesus ngomong, kalau kamu lihat wanita, kamu timbul birahi, kamu sudah berzina dalam hati. Bahkan di ayat-ayat lain, aku bukan pembunuh, aku bukan pembunuh, aku bukan orang yang suka melenyapkan nyawanya orang lain. Saya bukan pembunuh, saudara, nggak pernah saya bunuh orang lain sampai nyekek orang lain sampai mati, nggak pernah, saudara. Itu kita pikir pembunuhan itu adalah tindakan-tindakan yang real. Tapi di dalam surat 1 Yohanes, Tuhan ngomong apa? Kalau kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Saya lupa catat ayatnya, saudara. Jadi gini, Tuhan itu nuntut kita mengasihi manusia. Lalu orang Farisi itu bilang, oh kalau mengasihi itu berarti tidak membunuh. Menghargai nyawa mereka itu sudah mengasihi. Ternyata standarnya Tuhan lain. Kalau kamu benci sesamamu, kamu punya sesuatu hal yang, kamu merencanakan sesuatu yang jahat kepada saudaramu, misalkan saudara punya teman di kantor, saudara ada pikiran, gimana kok caranya menjatuhkan dia, itu saudara bisa dianggap seorang pembunuh, menurut standarnya Tuhan. Menurut standarnya Tuhan, saudara sudah membunuh, kalau saudara membenci orang lain. Yang ketiga, kadang-kadang dosa dianggap hanya yang bersifat melanggar. Jadi bagi kita di pikiran kita sejak kecil ini apa? Dosa ini adalah sesuatu yang kita melanggar. Misalkan ada aturan kita langgar, itu baru disebut dosa. Tapi kalau Tuhan perintahkan apa, kita tidak lakukan, kita seringkali, ya kenapa emangnya? Misalkan Tuhan nyuruh kita melayani orang lain, mengampuni, tapi kita nggak lakukan. Kita kadang nganggap biasa, bukan sesuatu dosa yang berat. Karena kita berpikir bahwa dosa itu adalah harus ada yang dilanggar, baru itu disebut dosa. Tapi waktu kita tidak melakukan yang Tuhan perintahkan, menginjil, terus kemudian kita mengasihi orang lain, ada orang yang membutuhkan, kita harus bantu. Itu kalau kita nggak lakukan, seringkali kita nggak biasa, saudara. Karena kita pikir dosa itu hanya sekedar melanggar. Yang berikutnya, dosa kita anggap apa? Hanya bernuansa negatif. Kita pikir dosa itu selalu berkaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi kita berpikir kalau ada orang yang berbuat baik, misalkan ngasih sumbangan kepada orang lain, kita pasti anggap itu sesuatu hal yang kudus, bukan dosa. Padahal saudara, di Alkitab itu sudah sering ngomong, dosa, manusia ini berdosa pun, bahkan bisa menggerakkan dirinya untuk berbuat yang baik. Jadi jangan berpikir dosa itu hanya bisa menggerakkan kita itu untuk berbuat sesuatu yang kriminal-kriminal, yang sesuatu yang negatif-negatif. Tetapi Alkitab ngomong bahwa dosa ini pun bisa membuat kita menggerakkan kita untuk berbuat baik. Tetapi dengan maksud yang salah, dengan maksud yang negatif. Seperti om-om dan tante-tante yang saya ceritakan tadi. Dosa, manusia berdosa agamawi ini bisa digerakkan dirinya untuk datang beribadah 7 kali seminggu, 8 kali seminggu. Tapi dengan tujuan yang salah. Seperti orang Farisi tadi, aku kasih perpuluhan dari semua penghasilanku. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Jangan pikir dosa tidak bisa membuat manusia berpuasa, saudara. Keliru. Jangan berpikir dosa itu tidak membuat orang lain tidak bisa membuat kita ke gereja. Keliru, saudara. Dosa itu justru bisa membuat kita sungguh-sungguh giat di dalam gereja, di dalam melayani Tuhan dengan tujuan yang salah. Jadi kalau orang ngomong, oh di gereja itu pasti tidak ada setan, nggak ada dosa. Keliru, saudara. Justru dosa itu bisa membawa kita ke gereja dengan tujuan yang keliru. Itu karena dosa kita anggap sesuatu yang cetek, yang dangkal. Yang berikutnya, kenapa manusia bisa memegahkan diri? Kenapa manusia bisa memegahkan diri? Pengertian yang sempit tentang standarnya Allah. Kalau kita dari kecil sampai besar, kadang-kadang kita kemakan satu konsep bahwa Allah itu melihat manusia, menilai manusia ini mana yang baik, mana yang jahat itu berdasarkan apa, saudara? Timbangan. Jadi bagi orang-orang yang bukan Kristen, itu seakan-akan gini, oh dosamu seberapa? Oke, tak timbang ya sama perbuatan baikmu. Nanti kalau misalkan berat yang baik, ya wes kamu boleh masuk surga. Kalau timbanganmu ternyata yang dosa ini lebih berat, ya wes neraka. Itu kita berpikir bahwa, oh Tuhan tuh melihat manusia, oh banyakan mana? Jahatmu apa baikmu? Kalau banyakan baikmu, ya wes kamu masuk surga. Kalau banyakan salahmu, ya wes kamu ke neraka. Kita berpikir dengan seperti itu, saudara, kalau secara agamawi. Sehingga kalau kita merasa dalam seminggu 7 hari, kita 4 hari di gereja, 3 hari di rumah. Oh kan banyakan di gereja, oh ya wes, berarti kamu ini orang suci. Atau misalkan, oh 5 hari dalam seminggu aku ikut kegiatan sosial, aku bantu-bantu orang, 2 harinya aku tidur di rumah. Oh banyakan berbuat baik ya, berarti kamu boleh masuk surga. Seolah-olah ditimbang kayak gitu, saudara. Padahal tuntutan Tuhan adalah apa? Allah itu menuntut manusia itu sempurna. Kalau saudara lihat perjanjian lama ya, Tuhan tuh ngasih perintah apa? Kamu persembahkanlah domba yang tidak bercacat. Artinya saudara, kalau saudara waktu itu zaman di Israel, ketemu domba. Dombanya ini sehat, gemuk. Tapi kakinya ini pincang. Kakinya itu pincang. Sudah tidak boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Bahkan saudara kalau yang ekstrim, kalau disuruh mempersembahkan jenis domba yang warnanya merah, lembu merah di Israel sana. Kapan lalu itu sampai sudah ketemu lembu merah, tapi ternyata ada satu bulu warnanya itu nggak merah, sudah gugur, saudara. Artinya di dalam perjanjian lama, Allah itu menggambarkan secara detail bahwa Tuhan itu menuntut kesempurnaan manusia tanpa cacat, saudara. Maksudnya gini, saudara, kalau saudara dalam 24 jam dalam sehari, saudara cuma berbuat dosa 1 menit aja, pikiran kotor misalkan. Itu seperberapanya sih dalam sehari? Nggak ada nggak ada separuhnya. Tapi bagi Tuhan itu dianggap dosa seluruh hidup kita. Jadi kalau kita berpikir, oh aku berdosa cuma sehari. 6 harinya aku berbuat baik. Nggak ada gunanya, saudara. Karena Allah itu menuntut kesempurnaan. Nggak ada cacat. Nggak ada cacat sama sekali tuh dalam, saudara misalkan umurnya 50 tahun. 49 tahun itu saudara berbuat baik. Dan 1 tahun terakhir saudara berbuat jahat. Nggak ada gunanya, saudara, seluruh hidup kita. Karena Tuhan itu menuntut sesuatu yang sempurna. Menuntut sesuatu yang tanpa cacat. Saudara bisa bayangkan, saya kasih contoh.
Misalkan saudara tahu toko roti Holland ya, toko roti Holland. Toko roti Holland, ini misalkan hari ini dia ada diskon 70%. Semua all item harga roti diskon 70% tanpa syarat. Misalkan gini, ada kue tar yang biasanya harganya 300.000, diskon 70% jadi berapa, saudara? Jadi saya nggak pinter ngawang, saudara. Berapa lah? Misalkan katakanlah harga netnya jadi 100.000 gitu ya. Wah, saudara rame-rame kan datang ke sana. Wah, diskon ini rotinya. Wah, biasanya beli kue tar 300.000, sekarang harganya cuma sepertiganya, misalkan 100.000 sekian. Saudara langsung belanja. Belanja, di situ kebetulan ada ownernya Holland. Saudara tanya, loh kok kenapa kok tiba-tiba diskon 70%? Ada acara apa? Oh enggak sih, tadi itu sebenarnya biasanya kan aku datang telur itu satu kontainer buat satu hari. Tapi ada satu kerat itu telurnya bosok. Tapi wis kadung kecampur kabeh, sudah kadung kecampur semuanya. Makanya tak jual murah hari ini. Saudara kira-kira tambah beli yang lain atau tambah ngamuk-ngamuk sama orang ini? Wah, kurang ajar ini. Ndok bosok katanya diskon. Ndok bosok katanya diskon. Ini namanya kurang ajar, bukan namanya bermurah hati ngasih diskon. Saudara pasti marah-marah kalau punya akal sehat ya. Kecuali saudara misalkan nyonyo gitu, wes gak apa-apa wes. Gak apa-apa wes, wong sakrat aja kok. Wes sakratnya ngefeknya apa sih gak ada rasanya. Tapi kalau saudara normal, masih ngamuk-ngamuk. Demikian juga Tuhan, saudara. Hidup kita ini kalau ada satu bagian aja yang berdosa, Tuhan sudah nggak mau. Tunggu, saudara. Kalau saudara dari 10 hukum Taurat, saudara cuma lakukan 1, nggak ada gunanya. Dari 10 hukum Taurat, saudara lakukan 9,5, nggak ada gunanya. Dibuang sama Tuhan. Saya buka di dalam Galatia, pasal 3 ayat yang 10. Galatia 3 pasal yang 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia, artinya konsisten, terus-menerus, segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi selain saudara konsisten, saudara harus lakukan semuanya. Kalau hari ini saudara nyumbang orang, punya duit banyak, ada orang kelaparan dikasih, tapi di rumah saudara meso-meso, nggak ada gunanya, saudara. Kalau saudara punya uang miliaran, saudara sumbang, kasih gereja, tapi saudara di rumah nggak melayani istri, nggak melayani suami, nggak ada gunanya. Saudara sebut apapun kebaikan kita, kalau kita masih bisa melakukan satu dosa, nggak ada gunanya. Nggak ada, Tuhan tuh lihat, oh, wes nyumbang ya wes lah gak apa-apa. Nggak ada ceritanya kayak gitu, saudara, di Alkitab. Oh, wes nyumbang ya wes lah, apa, nakal-nakal titik gak apa-apa, masuk. Nggak ada ceritanya kayak gitu, saudara, di Alkitab. Makanya, di pertanyaan yang saya tadi bagikan, kalau saudara ditanya, apa yang membuat Allah mengizinkan saudara masuk dalam surga? Kalau saudara hari ini menulis, ya Allah mengizinkan saya masuk surga karena saya sudah lakukan ini, lakukan ini. Maaf, saudara harus bertobat. Karena tidak ada satupun hal di dunia ini, kebaikan kita, yang bisa mencapai standar Allah. Makanya saya minta saudara nggak usah dikumpulkan, tapi taruh di dalam Alkitab, supaya saudara tahu, dulunya saya berpikir seperti ini. Dan setelah hari ini saya mendengarkan firman Tuhan, saya berubah. Jadi bagi Allah, cacat sedikit, itu dianggap cacat keseluruhan. Seperti adonan tadi, Holland tadi. Dari 10 telur yang buat satu kue tar, tapi satu telur bosok. Itu kalau disajikan, kurang ajar, saudara.
Itu sama seperti kita di hadapan Allah. Supaya kita mengerti bahwa hari ini ternyata tidak ada satupun hal di dunia ini, di dalam hidup kita, yang bisa kita jadikan sesuatu dasar, alasan untuk Allah mengasihi kita. Nggak ada sama sekali, saudara. Kalau kita masih punya perasaan seperti itu karena pengertian kita tentang Allah dan pengertian kita akan dosa, itu terlalu dangkal, saudara. Seperti saya khotbahkan tadi. Sehingga hari ini kita mengucap syukur dalam doa saya tadi. Kami hari ini yang berdosa, boleh datang ke tempat ini, memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Itu kalau nggak karena kemurahan Tuhan, itu nggak bisa. Dulunya kita cuma antri tinggal tunggu waktu masuk neraka, saudara. Tapi karena karya Kristus, solusinya apa dari semua hal ini tadi, saudara? Allah yang harus turun kepada kita. Makanya dia menjadi manusia, saudara. Supaya apa? Menggantikan ketidaktaatan kita. Saya cari ayatnya sebentar, saudara. Saya kepikir satu ayat. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini luar biasanya kekristenan, saudara. Allah sendiri yang nuntut manusia sempurna. Dan dia tahu manusia ternyata tidak ada yang mampu. Dia sendiri yang turun jadi manusia untuk menggenapi semuanya. Jadi yang luar biasa dalam kekristenan itu gini. Yesus kenapa sih waktu di surga Allah nggak turun langsung jadi besar, tinggal disalib tok. Tinggal mati, kan selesai. Ngapain harus 33 tahun di dunia? Itu mau menunjukkan bahwa kepada kita, bahwa ternyata Yesus itu dari lahir sampai dia mati, ketaatannya itu sempurna. Tidak ada satupun tokoh di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus pernah lakukan dosa. Dan kita bersyukur sungguh-sungguh, saudara, bahwa ketaatannya Yesus sampai mati di kayu salib, itu diperhitungkan juga untuk kita. Saudara ngerti maksudnya? Jadi yang taat itu Yesus. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, itu ketaatannya Yesus itu diperhitungkan juga sebagai ketaatan kita. Bingung atau ngerti, saudara? Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus yang 30 tahun hidup di dunia ini dengan sempurna, ketaatannya yang penuh tadi itu diperhitungkan juga kepada kita. Roma pasal 5 ayat yang 19. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena Adam itu tidak taat, saudara. Dia mewakili kita semua yang pasti akan juga melakukan dosa yang sama, seperti yang dilakukan Adam. Tetapi kita sudah baca tadi Roma pasal 8 ayat 3. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena ketaatan Yesus kita juga dibenarkan. Karena kalau setiap orang dituntut dari ketaatan kita masing-masing, tidak akan ada yang bisa. Tidak berdaya. Hari ini, bulan November, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kalau kita tanpa memahami konsep kekristenan yang benar, Natal itu cuma sebuah event. Tidak ada gunanya, saudara. Momen berbagi-bagi hadiah, momen panggung gereja semakin lebih meriah, tanpa kita mengenal bahwa siapa kita sesungguhnya sebelum kita di dalam Kristus, sebelum kita percaya kepada Kristus. Semuanya akan sia-sia.
Tapi kalau kita mengerti bahwa Allah yang begitu kudus, yang menuntut kesempurnaan tanpa cacat celah itu, Dia sendiri yang menggenapi tuntutannya sendiri. Dan tuntutannya yang berhasil dipenuhi itu juga diperhitungkan kepada kita. Kita hari ini bisa mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan. Dan kita nggak lagi berpikir, kok ada orang yang diselamatkan, nggak diselamatkan. Beberapa hari kan kita belajar doktrin predestinasi, saudara. Itu akan timbul pertanyaan bahwa Allah itu tidak adil. Itu kalau kita tidak mengerti seberapa berdosanya kita. Jadi kalau misalkan saudara berpikir, Allah tidak adil menyelamatkan saya, harusnya menyelamatkan semua orang. Justru karena kita tidak mengerti seberapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar betapa kita berdosanya kita di hadapan Tuhan, maka ketika kita dengar bahwa kamu diselamatkan, sudah nggak ada pikiran lain-lain. Saya bersyukur Tuhan, bahwa ketaatan Kristus yang sempurna sejak Dia lahir sampai Dia mati di kayu salib, itu juga diperhitungkan kepada kita. Sehingga saudara, waktu Allah bertanya sama kita, apa yang membuat saya mengizinkan kamu masuk surga? Kita hari ini dengan mantap tegas, karena saya diperhitungkan di dalam Kristus. Jangan dijawab lain-lain, saudara. Kenapa Allah mengizinkan saudara masuk surga? Karena aku sudah kasih gereja besar, karena aku sudah berbuat baik, karena aku sudah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi kalau saudara sadar bahwa tidak ada manusia satu orang pun yang bisa selamat karena perbuatan baiknya, saudara akan menjawab di hadapan Allah waktu nanti masuk surga. Aku boleh masuk surga karena Kristus anakmu yang tunggal sudah menebus hidupku. Dan kalau saudara mengerti ini, saudara, waktu saudara ketemu orang yang berdosa, nggak menghakimi, itu yang pertama. Yang kedua, saudara tiap hari mengucap syukur. Karena saya ini orang berdosa, tetapi masih mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan lewat keluargaku, lewat berkatku dalam pekerjaan. Saudara akan mengucap syukur dengan lebih mendalam lagi. Kalau saudara masih memiliki pemikiran yang lama, seperti orang Farisi tadi, tidak bisa mengucap syukur, saudara. Kenapa kamu diberkati Tuhan? Ya karena aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya karena aku persepuluhan. Karena aku lakukan ini, lakukan ini. Tapi kalau saudara sadar bahwa kita hidup hari ini, dulunya orang berdosa yang dilayakkan, masih dikasih bonus menikmati hidup ini, kita akan bersyukur luar biasa. Dan timbul suatu keinginan yang luar biasa, supaya kita ketemu orang yang belum percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh timbul beban yang luar biasa. Apalagi kalau orangnya itu baik, saudara. Kadang-kadang sampai, waduh orang ini begitu baik, orang Kristen aja nggak ada sebaik ini. Itu timbul kerinduan supaya kita memberitakan kepada mereka bahwa perbuatan baikmu, kalau selama kamu masih bisa jatuh dalam dosa, itu sia-sia. Kamu harus datang kepada Kristus. Amin, saudara. Saya tutup, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami hari ini belajar bahwa hidup kami yang berdosa, yang kami pikir kami adalah orang yang benar, orang yang layak di hadapan Tuhan. Sebelumnya kami sungguh-sungguh hidup bermegah diri di hadapan Tuhan, karena kami tidak mengenal dosa itu seperti apa. Kami tidak mengenal kekudusan Allah itu seperti apa. Kami tidak mengenal tuntutan Allah itu seperti apa. Tapi hari ini kami belajar bahwa ternyata orang yang dibenarkan bukanlah orang yang merasa diri baik, tapi justru yang menggantungkan keselamatannya kepada Kristus, yang bergantung kepada belas kasihan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini, biar makin membuat kami mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi sesama kami, dan membuat kami selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami yang harusnya binasa, kami masih bisa menikmati banyak hal dalam hidup ini. Ini semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasihmu, kasih yang